Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Amida Yasmin dengan NIM 1914405 dari program studi Teknik Instrumentasi Kilang Diploma 4 akan mempresentasikan jurnal saya dengan judul Perbandingan tuning menggunakan metode Zickel-Nichols dan Chain Regulator 2 pada Production Separator. Next. Di sini outline yang akan saya bahas. Yang pertama ada pendahuluan, metode, hasil penelitian, hasil pembahasan, simpulan. Lalu pada pendahuluan di sini terdapat gambar separator di mana sebelumnya akan saya bahas mengenai gas bumi, di mana gas bumi terdiri dari komponen hidrokarbon, metana, etana, propana, butana, dan sedikit pentana plus, di mana dilihat dari sumbernya terdapat dua jenis, di mana ada dry gas dan associated gas, di mana associated gas itu adalah gas yang keluar dari bumi yang bercampur dengan minyak bumi. Gas minyak tersebut harus dipisahkan karena cara penanganan dari minyak dan gas tersebut berbeda. Sehingga untuk proses pemisahan tersebut dibutuhkan unit berupa separator. Di sini, separator adalah bejana tekan yang digunakan untuk memisahkan campuran lidah berdasarkan perbedaan densitasnya. Mengikuti hukum alam tentang pemisahan berdasarkan densitas, maka gas yang akan berada di atas cairan. Untuk dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan proses, maka sistem harus dikendalikan dan memenuhi output yang tepat. Next. Di sini terdapat gambar di mana ada proses pemisahan gas pada separator yang gambar sebelah sini, dan yang sebelah kanan adalah pengendalian PID controller, di mana proporsional integral derivatif tersebut dikatakan handal jika parameter yang dikendalikan baik dan tahan terhadap gangguan. Di sini kehandalan dari pengontrol ditentukan nilai dari PID, masing-masing nilai PID-nya. Lalu jika nilai PID tidak sesuai akan mengacaukan sistem proses. Metode umum yang digunakan dari tuning parameter PID ini terdapat direct synthesis dan Zickel-Nichols, di mana kebanyakan penelitian pengendalian proporsional integral yang menerapkan metode Zickel-Nichols pada pengendalian level memperoleh respon lebih cepat kembali ke steady line-nya. Di sini menurut berbagai jurnal pula, metode dari Zickel-Nichols dan direct synthesis menghasilkan respon sistem yang lebih cepat yang mencapai stabilitas ketika sistem terganggu. Seperti pada gambar yang di bawah ini, komparasi dari pengaturan nilai Kp atau D-nya. Lalu terdapat fungsi alih elemen kontrol dari pengendalian level. Dengan perhitungan awalnya ada fungsi alih transmitter dengan rumus GT sama dengan span output dengan satuan miliampere per span input inci H2O. Lalu yang kedua fungsi alih controller, di mana di sini nilai controller sama dengan KC dikali 1 plus 1 per tau IS plus tau DS. Dan yang ketiga, fungsi alih final controller, di mana dengan rumus GCV kali S, GCVS, sama dengan KCV per tau CV S plus 1. Lalu yang terakhir ada fungsi alih dari proses. Di sini fungsi alih proses penulis mendapatkan dengan metode PAM-test. Lalu selanjutnya, penjelasan mengenai PAM-test tersebut, di mana penulis di sini menggunakan flowchart PAM-test dengan mulai, dan yang selanjutnya pastikan controller atau DCS PLC berada pada mode kontrol manual dan variabel proses pada level operasi, tidak mati. Lalu saat perekaman data, output proses pastikan tidak terjadi perubahan beban atau terjadi gangguan pada proses, atau disebut proses dalam keadaan stabil. Dan yang ketiga,
Selanjutnya, mengubah output controller dari nilai steady dengan nilai yang baru secara mendadak atau disebut dengan step. Lalu, pastikan nilai CO atau MV-nya tidak terlalu besar, umumnya sekitar kurang lebih 5-10%. Lalu, yang selanjutnya, pengambilan data selesai dan dikembalikan ke mode auto. Dan metode ini dikatakan selesai. Lalu dari BAM tersebut kita dapat karakteristik dari proses, di mana salah satunya ada self-regulating process, didekati dengan pemodelan matematis FOPDT atau first order plus dead time yang dijadikan 3 buah parameter, ada K, L, dan T, di mana ketiga parameter tersebut akan disubstitusikan pada rumus matematis FOPDT sama dengan HS sama dengan K TS plus 1 eksponensial min SL, di mana HS adalah fungsi alih kontrol proses FOPDT dan PV transformasi Laplace deviasi output proses, dan CO transformasi Laplace deviasi output controller input proses. Lalu S adalah variabel Laplace. Lalu di sini ada tabel untuk tuning dari chain regulator 2 dan Ziegler-Nichols. Dan didapat nilai KP-TOI sebesar 0,7 T dengan rumus per K kali T dan TOI 2,33 L kali K. Lalu ada Ziegler-Nichols dengan nilai parameter KP 0,9 per K kali L dan TOI 3,3 kali L. Di sini untuk kontrol proporsional integral mempunyai karakteristik di mana jika nilai KP tetap, pengurangan nilai TI akan menyebabkan proses berisolasi dengan periode yang lama. Lalu, jika TI yang ditambahkan dari nilai optimalnya, maka menyebabkan respon proses semakin lambat dalam menghadapi perubahan set point atau merespon gangguannya. Lalu, apabila gain proporsional atau KP-nya yang diperbesar dari nilai optimalnya, maka akan terjadi periode osilasi yang relatif cepat, di mana yang ditunjukkan pada gambar pojok kiri atas ini. Jadi osilasinya terjadi sangat cepat. Lalu ada metode di mana di sini kestabilan Nyquist, penulis melampirkan Nyquist stability, ada 3 kemungkinan kriteria agar suatu sistem dapat dikatakan stabil. Di sini yang pertama tidak ada pemilihan titik di min J plus 0, artinya sistem dikatakan stabil jika tidak ada pol dari GHS yang terletak di sebelah kanan sumbu imajiner atau sumbu S bidang S. Sumbu Y bidang S. Jika tidak demikian, maka sistem dikatakan tidak stabil. Lalu yang kedua, jika ada satu atau lebih pengingan di titik min 1J plus min 1 plus J0 yang arahnya berlawanan jarum jam, dalam hal ini sistem dikatakan stabil apabila banyaknya pengingan berlawanan arah jarum jam sama dengan banyak pol dari GSHS di sebelah kanan sumbu imajiner. Jika tidak demikian, maka sistem dikatakan tidak stabil. Lalu, yang ketiga, ada satu lebih pengingan di titik min J plus min 1 J0 yang searah jarum jam, maka artinya sistem dikatakan tidak stabil. Dari ketiga kemungkinan kriteria Nyquist dapat ditulis dengan persamaan 11, Z sama dengan N plus P, di mana Z jumlah zero dari 1 plus GSHS di sebelah kanan sumbu imajiner, dan N pengingan terhadap titik J 0 yang searah jarum jam, dan P jumlah pol dari GSHS di sebelah kanan sumbu imajiner. Dari hasil penelitian tersebut, didapat data-data komponen pengendalian level pada unit separator untuk dapat dianalisis selanjutnya untuk mengevaluasi hasil kerja dari unit tersebut. Lalu, di sini terdapat gambar kolom separator dari V95201, di mana unit jenis separator horizontal yang berfungsi sebagai pemisah dua fasa hidrokarbon yang berupa
hidrokarbon liquid dan hidrokarbon gas, di mana kapasitas kolom ini tuh sebesar 50,3 mfs CFD dan volumenya sebesar 9,115 meter kubik. Di sini prinsip pemisahannya dengan menerapkan pengaruh perbedaan sensitivity tiap liquid dengan produk yang dihasilkan berupa gas yang top produk dan bottom produknya kondensat. Lalu di dalam separator ini pengukuran level ketinggian dengan menggunakan komponen-komponen sistem pengendalian yang terhubung satu sama lain agar dapat mengendalikan variabel proses dari control room yang menggunakan DCS Centum PP. Di sini terdapat komponen pengendalian, ada sensor displacer, level transmitter, level indikator controller, dan control valve. Lalu perhitungan dari fungsi alih tiap-tiap komponen, di mana level transmitter didapat nilai 1,87, level controller dengan proporsional integral, DJ-nya 20S plus 5 per 11S, lalu ada level control valve dengan hasil akhir 0,42029 per 0,44S plus 1. Lalu dari hasil tiap-tiap fungsi alih dimasukkan ke dalam control feedback. Di sini ada LIC, LV, proses level, dan LT. Lalu didapat proses level di sini, fungsi alihnya dari metode pump test. Hasil dari metode pump test, penulis memberi perubahan nilai MV sebesar 5%. Didapat analisis dari parameter respon proses, terdapat LK dan T, di mana L sama dengan 1 detik dari hasil grafik ini, T-nya sama dengan 112 detik, dan nilai K dari perubahan proses variabel proses value 32,20% dikurangi 32,06%, di mana perubahan MV atau CO-nya 5%. Didapat nilai K 0,028 dan nilai-nilai tersebut disubstitusikan ke rumus gain proses K sama dengan tau S plus 1 eksponensial min SL. Lalu dari hasil tersebut, penulis melakukan analisis di Simulink, MATLAB, dengan merubah nilai parameter KLT tersebut ke metode Ziegler-Nichols dengan parameter rumus Ziegler-Nichols atau ZN didapat KP sama dengan 3600 dan TOI 3,33. Di sini simulasinya menggunakan MATLAB. Lalu yang kedua juga menggunakan Ziegler-Nichols 2 dan dengan dirumuskan Ziegler-Regulator 2 KP didapat 2800 dan TOI 83,21 sehingga respon proses terdapat di garis hijau ini. Penulis melakukan komparasi dari sistem aktual, tuning Ziegler-Nichols, dan Chain-Regulator 2. Jika kita zoom out, maka akan tertampil sebagai berikut yang garis coklat ini aktual, yang terdapat overshoot Ziegler-Nichols, dan garis warna merah adalah Chain-Regulator 2. Sehingga hasil komparasi respon transient dari beberapa metode tuning dan kondisi aktual didapat spesifikasi responnya tuning chain regulator 2 memiliki hasil respon transient yang lebih baik dengan overshoot yang lebih kecil dari kondisi aktualnya sebesar 0,8785%, maksimum overshoot, dan rise time yang lebih cepat 4,6402 second, dan settling time-nya lebih cepat sebesar 9,6751 second dibanding dengan kontrol PI aktual. Lalu yang pada kestabilan Nyquist, di mana di sini penulis yang pertama mencari nilai GPK dari pengali GSHS, di mana untuk mendapat pole zero map-nya. Lalu yang kedua menggunakan Nyquist diagram untuk melihat pengelilingan di min 1 plus C0, apakah ada pengelilingan di sumbu imajiner. Permisi. Lalu yang ketiga
ada untuk roots akar-akar dari pole yang terletak di sebelah kanan. Ternyata dari hasil tersebut tidak ada pengelilingan terhadap sumbu imajiner yang berlawanan arah jarum jam sehingga nilainya sama dengan 0, lalu tidak ada pole yang sebelah kanan, semua sebelah kiri, maka nilainya juga 0, lalu sehingga didapat nilai 0 sama dengan 0 dan dikatakan sistem stabil. Perhitungan stabilan Nikus ini menggunakan parameter dari hasil chain regulator 2. Lalu di sini penulis menyimpulkan yang pertama, konfigurasi yang digunakan dalam sistem pengendalian level production separator V95201 adalah single loop control dengan rangkaian feedback control. Yang kedua, pada kondisi operasi 200 LIC 9503, PP aktualnya sebesar 55, KP sebesar 4 second, memiliki tanggapan proses transient yang menunjukkan waktu tanjakan lifetime itu sebesar 281,8123 second atau dikatakan 4 menit 41 detik. Sehingga overshoot yang maksimal yang diberikan 6,21% dan penempatan waktu penetapannya itu didapat 834,3429 second. Setelah dilakukan tuning dengan Zika-Nichols constant chain regulator 2, didapatkan hasil metode chain regulator 2 memiliki hasil respon transient yang lebih baik. Lalu yang ketiga, ada menurut perhitungan analisa kestabilan Nyquist yang menggunakan hasil tuning chain regulator 2, itu menyatakan bahwa sistem dikatakan stabil dengan bukti syarat bahwa tidak ada pula yang terletak di sebelah kanan imajinar bidang S dan tidak ada pengelilingan terhadap sumbu atau di titik min J plus pin 1 J0. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.